Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiy wa la rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Az-Zikra rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke berapa Pak ya? 10 udah Pak ya? Kita sudah 10 hari melaksanakan Syam Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah terima ibadah Syam kita, qiyamul lail kita, tilawah qiraah kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini insyaallah berlipat ganda pahalanya, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita semua termasuk ashabul jannahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, jamaah rahimakumullah, mungkin di antara kita ada atau bahkan hampir semua mungkin ya suka mengalami yang dinamakan hammun, ghammun dan hazanun. Hammun itu adalah kesedihan, galau. Kata anak-anak sekarang disebut galau. Galau, cemas, ghammun, sedih. Karena kalau hammun itu adalah kecemasan, ketakutan, kegalauan karena musibah yang belum tentu terjadi. Kalau ghammun sudah terjadi musibah, maka galaunya udah sedih ya, galau itu. Terus hazanun, al-huznu hazanun, kesedihan itu adalah efek daripada hammun atau ghammun itu tadi. Barangkali di antara kita ada yang kehilangan sesuatu, bisnisnya mungkin bangkrut atau ketipu orang barangkali, atau mungkin ditinggal pacar, tinggal istri, atau ditinggal suami atau apa, sudah pastikan akan mengalami kegalauan, kesedihan, kecemasan. Atau ada yang mungkin sudah lulus, sudah sarjana kok nggak dapat pasangan, kan galau juga kali ya. Baik, untuk itu saya ingin sampaikan tadi ayat yang merupakan kelanjutan dari Syam, ayat Syam. Wa idza sa'alaka, ketika seorang hamba ibadi sa'alaka minta kepadamu, wa idza sa'alaka, ketika minta kepadamu Muhammad, bertanya kepadamu Muhammad, ibadi hambaku, anni, tentang aku Allah, aku Tuhan, fa inni qarib, katakan Muhammad, fa inni, maka sesungguhnya aku Allah, kata Allah ini dalam surat Al-Baqarah ayat 186, fa inni qarib, bahwa aku sesungguhnya dekat. Bahkan di ayat yang lain disebutkan, difirmankan bahkan lebih qaribun min hablil warid, daripada urat nadi kita. Allah itu lebih dekat dari kita, dekat sekali dengan kita. Fa inni qarib. Apa kata Allah berikutnya? Ujibu da'watad da', aku akan mengabulkan, aku akan mengijabahi, itu mengabulkan, da'watad da', doanya orang yang mau berdoa, asal berdoa saja.
idza da'an ketika dia berdoa kepadaku, falyastajibu, namun syaratnya apa? Falyastajibuli, kabulkan juga perintah-perintahku, laksanakan juga perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman juga kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka termasuk golongan orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus. Itu ayat 186 setelah ayat Syam, setelah ayat puasa. Allah tegaskan, hai Muhammad, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku Allah, fa inni qarib, bahwa aku sungguhnya dekat. Jangan galau, jangan sedih, langsung saja mengeluh, mengadu kepada aku Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i, karena Allah akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Nah, terkait dengan itu ada satu hadis yang ingin saya sampaikan. Ini doa tentang tafrijul ham wal gham wal hazan. Bagaimana untuk menghilangkan hamun, kecemasan, kesedihan, kegalauan dari hazanun dan ya sedih ya. Hazan itu akibat daripada ghamun dan hamun ya. Doanya begini yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin walaka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Illa alhaballahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu faraha, kata Nabi. Jadi illa alhaballahu hammahu wa ghammahu abdalahu makanahu faraha. Ini doa yang langsung diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang isi doa ini. Mengapa baginda Nabi mengajarkan doa semacam itu? Mari kita lihat. Allahumma ya Allah, inni abduka, bahwa aku ini adalah hambamu ya Allah. Kadang-kadang kan kita ada yang merasa saya lupa bahwa kita adalah hamba, budak, hambanya Allah. Kadang-kadang ada yang merasa saya anaknya orang orkei, orang kaya, saya jabatannya saya darahnya aja darah biru. Merasa beda itu. Ini yang membuat orang ketika kita merasa menjadi orang yang lebih karena sesuatu yang sifatnya duniawi ini, kok anggapan orang biasa saja, kok seolah-olah dianggap nggak ada apa-apanya, sepele. Itu kan bikin sedih juga Pak. Merasa jadi merasa down, hatinya, perasaannya jadi bersedih. Soalnya kita kadang-kadang lupa, tanpa disadari kesombongan ada di diri kita. Karena itulah maka Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kita akhirnya abdun, hamba. Hamba siapa? Hamba Allah, bukan hamba yang lain, bukan hamba nafsu kita. Abduka wabnu abdika, kita anak seorang hamba juga. Ayah kita juga seorang hamba dulu. Abdun, hamba Allah. Wabnu amatika, putra anak juga hamba perempuan. Amatun itu ya ibu kita juga seorang hamba juga ya. Kemudian ditegaskan lagi, nasyati biadik. Nah, kembali, nasyati biadik. Nasyah itu adalah ubun-ubun. Orang kan ada inti daripada kehormatan orang kan kepala Pak ya. Kalau kepalanya ada rambutnya yang jambul ya, dipegang, itulah ubun-ubun. Nasyati biadik. Artinya inti kelemahan kita ada di kepala kita ini. Bahwa nasyati biadik, ubun-ubun kita atau kepala kita di dalam genggaman kekuasaan Allah, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Madin fiyya hukmuka. Kemudian ada pernyataan madin fiyya hukmuka. Kita yakin betul madin telah lalu, ketentuanmu telah kita fahami, kita adlun fiyya qada'a, sungguh adil
adlun fiyya, yang berlaku kepadamu qada'mu, ketentuanmu, takdirmu. Karena itulah maka apa? As'aluka bikulli ismin. Kita diajarkan oleh Nabi untuk memohon kepada Allah dengan asmanya Allah. As'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah bikulli ismin, dengan semua nama yang Allah tentukan, yang Allah jadikan nama itu adalah asma Allah, nama dari Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Nah, kita pakai Asmaul Husna. Kalau ya Razzaq, wahai zat yang memberi rizki, ada kesadaran bahwa Allah lah yang menentukan rizki kita. Kita hanya wajib untuk ikhtiar, kita wajib untuk berusaha. Yang menentukan rizki turun atau tidak, dapat atau tidak adalah Allah. Tadi asyati, ubun-ubun kita ada di dalam genggaman tangan Allah. Allah yang sudah takdirkan, kita hanya diwajibkan untuk ikhtiar. Nah, maka itu tadi bikul ismin walaka samaita bi nafsaka au azal dan seterusnya. Nah, itu kita diajarkan oleh Baginda Rasul untuk pakailah asmaul walahul asmaul husna fad'uhu biha, dalam ayat yang lain begitu. Asmaul husna. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa asmaul husna itu tidak hanya 99, lebih dari itu. Karena apa? Ya Allah, betapa Allah menciptakan alam semesta ini yang tak terhingga, maka ada sesuatu yang kita tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah. Mungkin ratusan, mungkin berapa ratus mungkin ribuan asma Allah yang hanya yang diajarkan oleh Al-Qur'an, yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang kita kenal, yang kita tahu adalah 99 asma Allah itu. Bapak yang saya hormati, kemudian mengapa begitu? Kalau kita tadi doanya Allahumma inni abduka wa abna, kita menyadari bahwa kita adalah seorang hamba. Kemudian apa? Kewajiban hamba kan menghambakan kepada yang menjadi Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kesadaran bahwa kita hamba Allah. Mengapa kita harus begitu? Karena apa? Hati kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk mengenal zat yang maha mengetahui yang gaib, Alamul Ghuyub. Hati kita diciptakan oleh Allah agar kita mengenal, kita tahu siapa Tuhan kita, siapa yang maha mengetahui segala yang gaib, yakni Allah Subhanahu wa taala. Untuk ma'rifatullah, untuk Alamul Ghuyub, memahami siapa Tuhan kita dan siapa yang maha pemberi ampunan terhadap dosa-dosa kita. Maka hati kita ini ya tidak akan bahagia kalau kita tidak kenal betul dengan siapa Tuhan kita, siapa Allah yang sebenarnya. Karena itulah maka untuk menghilangkan kesedihan, untuk menghilangkan kegalauan tadi, kecemasan, berbagai perasaan yang gak enak, maka apa? Dengan tauhidullah, dengan hanya mengesahkan Allah. Harus penuhi hati kita, kalbu kita hanya Allah saja. Allah yang menentukan segala-galanya. Aduh ya Allah, gimana saya tadinya udah menanam saham sekian ratus juga, ternyata malah hilang. Kembali umpamanya ya Allah, tadinya saya udah ngincer ini, mau dapat ini, taunya kok nggak tahu kemana. Kan ada galau, cemas, tapi kembali kita hamba. Enggak, ya saya itu Pak, saya lagi nasihatin saya nggak nunjuk seseorang ya, mungkin ada yang gitu. Kembali kan, inna abduka, saya hambamu. Maka kembali, kalau kemudian apa? Karena itulah maka apa tadi, tidak akan bahagia, tidak akan enjoy, tidak akan bahagia, tidak akan senang hati ini kalau di dalam hati ini ada Tuhan selain Allah. Karena itulah yang membuat hati ini bahagia adalah tauhidullah, hanya mengesahkan Allah. Sebagaimana coba kalau kita perhatikan langit-langit dan bumi ini, seandainya di atas alam dunia ini, alam semesta ini ada Tuhan selain Allah, apa yang akan terjadi? Pasti mereka berantem kan? Kalau Tuhan berantem untuk ngurus alam semesta ini, pasti akan kacau. Kata Allah, la fasadata. Seandainya ada langit di atas langit ini atau di
di sekitar bumi kita ini ada Tuhan alihatun illallah la fasadata, pasti akan binasa. Ya, rusak alam semesta ini. Sama juga begitu. Kalau hati kita diisi dengan Tuhan selain Allah, seolah-olah kok yang memberi rezeki si X, si Anu, yang memberikan jodoh si A, si B, yang memberikan apalah, kita mengharapkan atau ya seolah ada sesuatu yang selain Allah di dalam hati kita, sudah pasti. Maka apa? Jaminan dari Rasul tidak akan bahagia, tidak akan beres hatinya. Maka apa? Akan terus sedih, akan galau, akan bersedih terus. Itu gambarannya semacam itu. Karena itulah maka satu hadis yang mendukung hadis ini tadi, itu baru sebagian yang tentang Quran, nantilah insyaallah bagian tadi antaj'alal Qur'anal azima antaj'alal Qur'anal azima Robi'a qulubina atau Robi'a qalbi, itu tuh nanti bagian tentang itu nanti ya. Baik, satu hadis baginda Nabi pernah bersabda begini, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul qatifah, ta'isa wan tugisa wa idza syika falan tukisa. Sabda Nabi begitu. Bahwa ta'isa abdud dinar, celakalah hambanya dinar. Dinar itu adalah uang emas. Pokok uang yang paling hebat, paling top di Arab adalah dinar. Ta'isa abdud dirham. Ini dirham mungkin samalah dengan rupiah ya. Celaka juga orang yang menghambakan dirham, uang rupiah, uang kertas. Ta'isa abdul khamisah, celaka orang yang menghambakan apa khamisah ini? Gamis ya, khamisah gamis, baju, pakaian. Ta'isa abdul qatifah, baju kebesaran, pangkat lah, kepala sekolah, bupati, gubernur. Celaka kalau yang menghambakan itu, menggambarkan kepada baju-baju kebesaran ya. Ta'isa wan tugisa, celaka dia orang yang menggambarkan ke itu semua, wan tugisa, dan akan tersungkur, akan jatuh, tersungkur, akan ya di tanah sana ya. Wa idza syika falan tugisa, ketika dia mengadu kepada hamba, kepada tuan tadi, falan tugisa, maka tidak akan dihiraukan, akan dianggap oleh Tuhan tadi. Ini sabda Nabi. Karena itulah maka Allah berfirman, Allah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum, dia akan merasa tenang, merasa tentram, merasa nyaman bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada ajarannya Allah. Ala bidzikrillah, ketahuilah bahwa dengan zikrullah, ingat akan Allah, tatmainnul qulub, akan tentramlah, akan tenanglah hati, dan insya Allah akan bahagia, tidak hanya di dunia, fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita bisa di bulan Ramadan ini lebih banyak muhasabah, banyak istighfar, karena kemarin kan 4 hal, 2 hal menyebabkan kalian mendapat ridho dari Allah, yakni apa? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa antastaghfiru, istighfar. 2 hal itu membuat ridho. 2 hal lagi apa? 2 hal tidak ada cukupnya apa? Kita minta kepada Allah, minta surga, minta keridhaan Allah, dan berlindung kepada Allah untuk tidak masuk neraka. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 4 hal itu mari kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan tercapai tujuan dari syam kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang muttaqin. Itu saja, akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.